Halo rekan Gravity, pernah nggak sih kalian penasaran gimana caranya ilmuwan mengolah ribuan bahkan jutaan data untuk memahami fenomena alam? Mulai dari prediksi cuaca, pemantauan kualitas udara, sampai analisis hasil eksperimen di laboratorium. Semuanya itu nggak lepas dari yang namanya sains data. Sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih sains data itu? Sederhananya, sains data adalah ilmu yang menggunakan data untuk mencari pola, mendapatkan informasi penting, dan membantu mengambil keputusan. Bidang ini menggabungkan statistik, pemrograman, dan analisis data dalam satu bidang. Nah, sekarang bagaimana jika dikaitkan dengan fisika? Kalau dikaitkan dengan fisika, salah satu contohnya yaitu prediksi cuaca. Data seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, dan kecepatan angin dikumpulkan dari berbagai sensor, lalu dianalisis untuk memperkirakan kondisi cuaca ke depannya. Disinilah pentingnya sains data dalam penelitian fisika modern. Sekarang, alat-alat penelitian bisa menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Dengan bantuan sains data, proses pengolahan data jadi lebih cepat, lebih akurat, dan bisa menemukan pola yang mungkin sulit terlihat kalau dikerjakan secara manual. Misalnya, kita sudah punya data hasil eksperimen. Sebagai contoh, data pengumpulan suhu sebanyak 100 kali pengamatan. Nah, apakah data itu bisa langsung dianalisis? Sudah pasti jawabannya belum. Sebelum dianalisis, data harus dibersihkan terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mengecek apakah ada data yang hilang atau kosong. Setelah itu, kita perlu melihat apakah ada nilai yang terlalu jauh dari data lainnya. Selain itu, satuan pengumpulan juga harus dipastikan supaya tidak menimbulkan kesalahan saat menganalisis. Kalau perlu, data juga bisa dinormalisasi agar lebih mudah diolah oleh komputer. Kalau semua proses itu sudah selesai, barulah kita bisa menghitung nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan statistik dasar lainnya supaya data benar-benar siap digunakan. Kalau datanya sudah bersih, lalu bagaimana cara kita menemukan pola dari data tersebut? Salah satu metode yang cukup sering dipakai dalam eksperimen fisika adalah regresi linear. Walaupun namanya terdengar rumit, sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Regresi linear digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Misalnya, kita ingin tahu apakah saat suhu naik, tekanan juga naik, atau saat gaya diperbesar, percepatan juga bertambah. Intinya, metode ini mencari garis yang mewakili seluruh data supaya hubungan antara variabel bisa terlihat lebih jelas. Untuk menerapkan metode seperti ini, banyak peneliti menggunakan bahasa pemrograman Python karena banyak pustaka yang memudahkan analisis data. Tapi hasil analisis akan sulit dipahami kalau hanya ditampilkan dalam bentuk angka dan tabel. Karena itu, visualisasi data juga menjadi bagian yang sangat penting. Kalau membahas hubungan antara dua variabel dalam eksperimen fisika, visualisasi yang menurut saya paling cocok adalah scatter plot atau diagram pencar. Lewat diagram ini, setiap data ditampilkan dalam bentuk titik, sehingga hubungan antara variabel bisa terlihat lebih jelas. Kita bisa mengetahui apakah data tersebut berhubungan positif, negatif, atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Selain itu, data yang menyimpang atau outlier juga lebih mudah dikenali hanya dari grafiknya. Setelah memahami bagaimana data dikumpulkan, dibersihkan, dianalisis, dan divisualisasikan, sekarang kita bisa melihat bagaimana semua tahap ini digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam fisika. Contohnya, saya memilih prediksi cuaca. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data melalui satelit dan sensor cuaca. Setelah itu, data dibersihkan terlebih dahulu agar kualitasnya tetap baik dan tidak ada kesalahan. Data yang sudah bersih kemudian dianalisis untuk menemukan pola hubungan antara suhu, tekanan udara, dan kelembapan, serta faktor-faktor lainnya. Hasil analisis itu digunakan untuk membuat model prediksi yang bisa memperkirakan kondisi cuaca di waktu mendatang. Setelah modelnya diuji dan dievaluasi, hasilnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk banyak hal, mulai dari pertanian, transportasi, sampai mitigasi bencana. Dari contoh tadi, kita bisa lihat kalau semua tahapan dalam sains data saling berhubungan, mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, analisis, visualisasi, sampai pembuatan prediksi. Jadi, bisa disimpulkan kalau sains data bukan cuma soal mengelola data, tapi juga membantu ilmuwan memahami fenomena alam dengan lebih baik.
Dalam bidang fisika, sains data menjadi alat yang sangat penting untuk membuat penelitian lebih cepat, lebih akurat, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oke rekan Gravity, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga menambah pemahaman untuk kita semua ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.